Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab definisi Quran sangat berbeda barangkali dengan ulul albab yang kita kenal dalam kehidupan kita. Allah memberikan definisi sendiri. Ulul albab. Ulu itu artinya pemilik. Albab itu adalah lub. Lub adalah bagian terdalam dari kolbu. Itulah Baitullah. Jadi ulul albab adalah pemilik Baitullah. Siapa pemilik Baitullah? Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Ternyata rumah Allah adalah kolbunya orang yang beriman. Apakah setiap manusia punya kolbu? Yes. Tetapi rumah Allah adalah kolbunya orang yang beriman. Siapa yang beriman? Nanti kita akan kupas lebih dalam. Tapi lanjutkan dulu. Sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia yang dipesankan pada leluhur kita. Itulah wujudnya iman. Iman itu wujudnya adalah kepedulian. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Musa ditegur sama Allah. Ya Musa, hai Musa, kenapa ketika aku sakit engkau tidak menjengukku? Kata Allah. Lalu Musa berkata, Tuhan Allah, bagaimana engkau bisa sakit? Musa, tetanggamu yang sakit. Dan kalau engkau menjenguk tetanggamu, sesungguhnya engkau menjenguk aku. Persembahan yang paling tinggi kepada Allah adalah menolong orang-orang yang butuh pertolongan Allah. Itu sebabnya visi agama menurut para leluhur di Nusantara yang 6 rumusan tadi, membantu orang yang butuh, menolong orang yang susah, membangunkan orang yang tertidur, mengingatkan orang yang lupa, menerangi orang yang dalam kegelapan, mengantarkan mereka yang ketakutan dalam kehidupan, takut dengan hari esok, cemas dengan masa depan, karena tidak punya keyakinan, lalu lupa dengan hari ini. Kapan keadilan sosial akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia? Kalau bangsa ini sudah dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dan kebijaksanaan baru akan muncul kalau setiap diri sudah bisa menyelami 3 sila yang pertama. Terutama sila yang pertama, manunggal kaula Gusti. Menyatu dengan Allah, menghadirkan Allah, menghadirkan sifat-sifat Allah. Api tidak akan terasa sifatnya kalau kita tidak mendekat. Air tidak akan terasa sifatnya kalau kita tidak mendekat. Udara tidak akan terasa sifatnya kalau kita tidak menjamahnya, tidak menyentuhnya. Itu sebabnya Allah Tuhan sudah ngasih alamat pada seluruh hambanya. Beliau berulang-ulang di dalam Quran memberikan alamat kepada kita. Aku bersamamu. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan aku lebih dekat padamu dari urat nadi leher. Itu sebabnya pengetahuan itu baru dikatakan pengetahuan kalau dia memenuhi 3 asas. Asas yang pertama namanya asas koherensi. Pengetahuan itu baru dikatakan pengetahuan kalau dia tidak bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Itu sebabnya pikiran, kecerdasan yang dimiliki oleh kita, bagian dari percikan kecerdasan Allah yang diwariskan kepada kita, yang sering tidak disadari oleh kita. Allah yang maha cerdas sudah memercikan sedikit kecerdasannya kepada kita yang berwujud pikiran. Itulah keranjang pengetahuan yang diberikan Allah sejak kelahiran kita ke semesta ini.
Tapi berapa banyak orang yang sudah mengisi pikirannya dengan pengetahuan yang bisa menyelamatkan dirinya, yang bisa membawa dirinya kepada Tuhan. Yang pertama, asas koherensi. Pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat, yang cerdas. Yang kedua, pengetahuan disebut pengetahuan kalau dia memenuhi asas korespondensi. Pengetahuan itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Itu kalimat tidak cukup diulang-ulang dengan kata-kata kita, tapi harus dialami sebagai pengalaman spiritual, harus dibuktikan, harus dinyatakan. Disitulah perannya para rasul, disitulah perannya para sunan, para wali, para pewaris ilmunya Nabi, para ulama. Makanya definisi ulama yang dikatakan Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama bukan soal pakaian, ulama bukan soal dandanan, ulama bukan soal lembaga, tapi ulama, kata Rasul, dia yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul, itulah ulama. Itulah definisi ulama yang disampaikan Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya pengetahuan itu baru disebut pengetahuan kalau bisa dibuktikan dan nyata. Mari kita lihat keyakinan kita. Apakah keyakinan kita dibangun oleh pemahaman? Apakah keyakinan kita dibangun oleh pengalaman? Jangan-jangan kita dipaksa meyakini sesuatu tanpa pengalaman, tanpa pemahaman. Itu keyakinan buta, keyakinan yang tidak layak untuk dipertahankan. Bagaimana cara membangun keyakinan? Yang pertama mengalami, yang kedua memahami, yang ketiga baru meyakini. Keyakinan yang seperti itu yang akan membuat kita kuat. Jangan-jangan selama ini kita hanya menyirami daun, tetapi kita belum berhasil menyirami akar. Jangan-jangan iman kita hanya disirami luarnya saja, dalamnya tidak pernah disiram. Itu sebabnya iman kita cuma di permukaan, tidak menghunjam ke dimensi yang paling dalam. Makanya tidak termasuk orang yang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan kata-katanya. Bahasa elaborasi yang lebih tinggi lagi, bahasa ekstrapolasi yang lebih luhur lagi. Mohon maaf, tidaklah termasuk orang yang beriman jika keyakinan kita tidak bisa menenteramkan orang lain yang keyakinannya berbeda dengan kita. Kita punya sebuah keyakinan. Banyak di sekitar kita orang lain yang punya keyakinan yang berbeda. Tapi orang lain tidak merasa nyaman dengan keyakinan kita. Karena kita sangat senang memamerkan keyakinan, bukan memamerkan dampak dari keyakinan. Itu sebabnya mari kita berhenti memamerkan keyakinan kita. Mari kita memulai memamerkan dampak dari keyakinan kita. Dampak dari keyakinan kita adalah tata krama, kehalusan dan kelembutan hati nurani, akhlak yang terpuji, perilaku yang membuat orang lain nyaman. Makanya banyak orang bijak yang mengatakan cara mengukur keberhasilan hidup sederhana.